Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Sarjana Entertainment. Ada kabar menarik kepada kawan-kawan semua. Sarjana Entertainment hari ini kita launching program terbaru yang kita beri nama Saji, yaitu Sarjana Jumpa Inspirasi. Hari ini kita sudah mendatangkan satu orang anak muda. Beliau adalah legislatif yang duduk di Parlemen Kota Banda Aceh, yaitu bernama Tuanku Muhammad SPDI. Beliau adalah Ketua Fraksi PKS DPRK Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak Tuanku Muhammad. Nah, ini saya panggilnya siapa lebih enak? Panggil Tumat saja. Panggil Tumat ya. Nggak usah saya panggil Bapak ya. Pak masih muda. Oh, masih muda ya. Ya, masih muda. Sebelumnya saya lihat postingan Instagram terakhirnya di Karnaval lagi naik gajah, Pak. Ya benar. Itu acara Festival Kutaraja. Ya, Di Festival Kutaraja. Festival Kutaraja. Ketika naik gajah, gimana perasaannya, Pak? perasaan memang sedikit agak takut karena memang kita naik gajah itu perasaan itu yang dipasang di atas badan gajah itu adalah kursi. Ya. Nah, seperti semacam kursi di warung kopi itulah. Jadi hanya diikat saja, tapi memang kuat diikat. Ya. Sehingga memang agak bergoyang dan tidak ada seat belt. Oh, tidak ada seat belt ya. Tidak ada seat belt untuk pengamanan. Jadi yang namanya gajah itu jalannya kaki depan jalan, berarti kaki angkat raga. Ya. Turun gini ya, seperti ini. Makanya ya walaupun agak sedikit takut tapi sangat luar biasa lah. Ya, berarti cuma deg-degan aja. Ya. Deg-degan seru lah. Takut jatuh. Ya, inilah ini tokoh inspirasi kita hari ini yang akan kita bahas. Tema hari ini adalah 15 tahun pasca tsunami Aceh menurut kacamata dari anak muda. Kawan-kawan kawan-kawan Sarjana Entertainment mau tahu sebelum Tumat terpilih menjadi legislator atau legislatif di Kota Banda Aceh, aktif di mana saja? Ya, memang di dunia perpolitikan ini awalnya saya aktif sebagai aktivis mahasiswa. Jadi terlibat banyak di organisasi kampus atau intra kampus maupun ekstra kampus. Dulu juga ketika di kampus saya dulu kuliah di YN dan selesai di UIN. Di YN 2 tahun, kemudian UIN 3 tahun. Satu kampus yang sama tapi dua nama yang berbeda. Ya. Dan ini adalah rahmat, tidak semua alumni UIN itu bisa merasakan kuliah di YN selesai di UIN. Ya, luar biasa. Ya, jadi selama di kampus itu ya terlibat di BEM, di himpunan mahasiswa jurusan, kemudian juga di ekstra kampus juga terlibat, ada itu di kami, kemudian ada juga di organisasi-organisasi lain, pernah jadi kepala sekolah. Pernah jadi kepala sekolah juga? Ya. Luar biasa. Sudah produktif ya. Kemudian juga ada di KNPI Aceh, dan yang sekarang ini di samping saya sebagai anggota dewan juga sebagai ketua umum pengurus Himpunan Dai Muda Indonesia atau yang disingkat dengan HDMI. Kita nih lipat tangan seperti sedang sekolah ya. Santai aja kita hari ini ya. Kita bincang-bincang santai tapi menginspirasi kawan-kawan semua. Ini langsung kita masuk ke tema kita, gempa dan tsunami Aceh. 15 tahun sudah berlalu. Apa pandangan dari Tumat tentang kalau mendengar kata gempa dan tsunami Aceh? Ya, ketika kita mendengar nama gempa dan tsunami, tentu kita akan kembali mengingat kisah tahun 2004 dulunya pada tanggal 26 Desember 2004, di mana Aceh, khususnya Aceh kita mendapatkan sebuah musibah dan cobaan dari Allah sangat luar biasa yang itu tidak pernah dirasakan sebelumnya. Meskipun kita mendengar memang ada sejarah yang mengatakan Aceh juga dulu pernah tsunami. Ya kan, di Indonesia juga katanya dulu pernah tsunami ketika meledaknya Gunung Krakatau seperti itu. Ya mungkin, tapi ketika kita di masa-masa kita pada saat itu adalah kalau kita mendengar tsunami itu ya kita selalu identik dengan negeri Jepang. Ya, masih asing, masih asing dan tabu seperti itu, sehingga makanya ketika pada saat terjadi tsunami dan gempa yang sangat luar biasa itu dengan gempa hingga 9 skala Richter lebih ya kan, ditambah gelombang yang hingga lebih dari 10 meter ya kan, dan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa lainnya. Dan ketika kejadian itu kita tahu banyak orang Aceh itu yang tidak percaya
Ya kan, apalagi yang kita tahu tidak mungkin air laut itu bisa naik hingga sampai ke Berapa kilo? Ya, berapa kilo dari pinggiran laut. Ya. Ya, sehingga meluluhkan sebagian besar wilayah pesisir Aceh. Ya. Dan korban itu paling banyak itu memang warga Aceh itu sendiri. Meskipun juga ada di beberapa negara seperti Thailand, Sri Lanka, dan bahkan India katanya juga terkena dari efek tsunami ini. Bahkan kalau selain Aceh itu, kalau di Indonesia itu adalah di Kabupaten Nias, Ya. Sumatera Utara, dan itu merupakan yang juga banyak korban seperti itu. Jadi memang ketika kita berbicara tentang gempa dan tsunami yang sudah di tahun 2019 ini tepatnya 15 tahun, Ya. ya kan, kita mencoba untuk bagaimana teringat akan masa-masa pada saat itulah berlarian, dan bahkan yang mengatakan seakan-akan seperti sudah kiamat di hari itu. Ya kan? Sudah kiamat, orang mulai ketika lari lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya, lupa dengan hartanya, ya kan? Bahkan yang banyak terjadi musibah yang meninggal itu adalah ketika berlari itu masih ingat dengan harta di rumah. Oh ya. Padahal sudah jauh rumah teringat, belum kunci kamar. Begitu kembali ya langsung Ya, terkena, lenyap. lenyap. Artinya Ya. terkena air tsunami. Yang mana kita tahu adalah kenapa banyak juga korban, karena ketika kita dalam air itu, ya kan, Ya. tidak hanya air, Ya. tapi bercampur dengan kayu, mobil, tembok di situ. Jadi kebanyakan yang wafat pada saat itu adalah akibat terbentur dengan benda-benda keras. Ya. Jadi memang sangat Luar biasa. dan ini menjadi pada saat itu adalah bencana internasional. Ya, ya ini kan kita cerita pasca sudah 15 tahun setelah gempa dan tsunami Aceh ini. Ini apa yang umat lihat setelah 15 tahun berlalu, sekarang bagaimana pembangunan Aceh kah? Atau bagaimana sumber daya manusia yang Aceh, apa berkembang atau bagaimana menurut sudut pandang dari Tumat sendiri? Ya, jadi untuk Aceh sendiri pasca 15 tahun kita lihat pembangunan itu berjalan sangat cepat. Ya, bahkan tidak ada menyangka bahwasanya Aceh bisa secepat ini recovery-nya, Ya. ya kan, pembangunannya, penyelesaiannya itu bisa secepat ini. Ya. Ya kan, kita lihat memang apa yang sudah terjadi dulunya, ya kan, wilayah-wilayah yang dulunya terpapar efek gelombang tsunami ini juga sudah mulai kembali banyak dihuni oleh para warga masyarakat Aceh yang membangun rumah, melakukan usaha, ya. Dan ini adalah suatu yang patut kita syukuri. Artinya memang rakyat Aceh itu mudah, ya kan, dia dalam melupakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Ya. Karena menurut orang Aceh ini adalah musibah dan cobaan yang sudah Allah berikan. Ya. Jadi tidak harus berputus asa, tidak harus ada sampai banyak terjadi orang gila, bunuh diri, ataupun hal-hal yang melanggar dari apa yang telah diajarkan oleh Islam itu sendiri. Dan di Aceh merupakan wilayah yang sangat kental dengan Islam. Ya. Kan nilai-nilai Islam itu sangat terasa di diri Aceh. Ada yang mengatakan gempa dan tsunami Aceh ini sebagai bencana politik. Bagaimana pandangan dari Tumat menanggapi opini tersebut? Dikatakan gempa dan tsunami ini sebagai bencana politik karena dengan adanya gempa dan tsunami ini sehingga GAM dan RI bisa luluh, sama-sama welcome dan bisa sama-sama berdamai. Bagaimana sudut pandang dari Tumat kan politisi, bagaimana cara memandang opini ini? Ya, kalau berbicara tentang ada sebagian opini mengenai ini bencana politik, kita harus melihat yang mengeluarkan opini atau isu ini itu siapa. Ya, kan? Karena kalau kita melihat dikatakan itu bencana politik, saya rasa di mananya yang bencana. Ya, kan malah yang harus kita sampaikan adalah dengan adanya tsunami ini, yang sesuatu yang kita pikir dulunya Aceh ini tidak akan pernah damai, ya kan, ternyata pasca 1 tahun lebih sedikit, 1 tahun lah, belum sampai 1 tahun setelah tsunami, artinya Agustus 2016 Aceh sudah berdamai dengan RI. Ya, kalau berbicara tentang bencana politik, ya mungkin bagi orang-orang yang pada saat itu berharap agar tidak ada proses damai. Ya, tetap perjuangan GAM hingga mencapai titik di mana Aceh merdeka. Ya, tapi lagi-lagi yang harus kita pahami adalah memang pada saat itu semua stakeholder Aceh itu mereka fokus terhadap recovery, rehabilitasi Aceh. Ya, jangan sampai setelah tsunami ini bertambah lagi wilayah pesisir baru saja terkena tsunami, wilayah tengah ataupun wilayah daerah yang tidak terpapar itu disibukkan lagi dengan konflik yang berkepanjangan. Jadi saya rasa ini bukanlah bencana politik, tetapi memang
skenario Allah yang berikan pada orang Aceh yang sudah terlalu banyak bertumpah darah, tambah lagi dengan musibah dan bencana, ya kan? Saya rasa ini memang sudah diatur oleh Allah untuk bagaimana pada saat proses-proses itu Aceh berdamai. Tetapi yang ingin saya katakan adalah yang harus dipikirkan sekarang, ya kan? Memang kalau semangat merdeka itu saya rasa akan tetap ada di diri orang Aceh. Perjuangan itu tetap ada, tetapi bagaimana kita menggerakkan rasa itu untuk memerdekakan Aceh sekarang itu dari kemiskinan dan kebodohan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya kan, bukan lagi memikirkan adalah kisah kita berpisah. Karena yang kita sayangkan gini, nanti yang menggerakkan pisah segelintir orang, tetapi yang korban rakyat. Yang korban. Ini yang harus dipahami kembali. Tapi kalau saya rasa ya kita masing-masing Aceh ini memang ada perasaan ingin merdeka, ingin bisa kedaulatan sendiri. Tapi kalau saya lihat dengan zaman seperti ini adalah, itu bagaimana kita berpikir kompak bersama untuk membawa Aceh ini merdeka dari kemerdekaan, yaitu merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Selanjutnya ini harapan Tumat untuk anak muda Aceh ini. Maunya anak muda Aceh ini bagaimana? Anak muda Aceh harus mandiri, kreatif, berani, kemudian juga harus memiliki jiwa ideologi yang ingin membangun Aceh ini. Karena kalau yang harus diketahui, anak muda Aceh ini kan dia nanti akan jadi pemimpin. Dia yang akan mengisi ruang-ruang kepemimpinan, ruang-ruang yang hari ini masih dipegang oleh orang-orang tua generasi. Tapi yang kita sayangkan sekarang adalah banyak anak-anak muda Aceh, ya kan, kita info yang sudah mulai melupakan itu, terjebak dalam dunia narkoba, terjebak dalam dunia kriminal, terjebak dalam pergaulan bebas. Ya kan, bahkan yang terbaru ini kita lihat ada mahasiswi yang bunuh diri. Ada anak muda itu yang saling berantem memperbutkan cewek hingga membunuh. Ini yang galau. Generasi yang saya rasa ini sangat harus kita perhatikan, ya kan. Belum lagi dengan pergaulan bebas, dengan tindakan-tindakan bahkan sampai pacaran di luar batas, ya kan. Nah, ini yang sebenarnya yang harus ditinggalkan oleh anak muda Aceh. Karena seperti ini, kalau saya lihat sekarang, tren zaman sekarang itu kepemimpinan itu dipegang oleh anak muda. Seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron itu masih muda. Kalau berbicara Aceh sekarang, Ketua DPR juga masih muda. Berbicara tentang menteri sekarang di Indonesia juga anak muda. Di Malaysia juga ada menteri juga muda. Nah, jadi ini yang harus dipikirkan oleh anak-anak muda Aceh sekarang. Karena pendahulu kita sudah mengatakan, berikanlah saya 10 anak muda, maka aku goncangkan dunia. Emang. Jadi makanya saya sangat yakin kalau ada saja 10 anak muda Aceh yang dia kreatif, mandiri, terampil, yang mau memikirkan Aceh ini, saya rasa dunia ini juga akan mampu digoyang oleh anak-anak muda Aceh. Nah, mungkin saat ini yang harus kita pahami, memang kita tertinggal jauh dengan anak-anak muda yang ada di wilayah Indonesia lainnya. Staf ahli presiden saja tidak ada anak muda Aceh ini. Dari Papua ada. Nah, ini saya lihat sekarang kita mulai kalah nih sama Papua. Bahkan Papua bisa melobi itu. Kalau tes PNS ada kota Papua. Tapi Aceh nggak ada kota. Ada kota Aceh. Apalagi kota Bulsa. Ini apalagi kalau nggak ada kota, susah lagi. Orang Aceh itu dia mudah kueh ya. Kueh itu kalau bahasa Indonesia itu iri dengki ya. Bagaimana cara kalau ada yang melesat kita tarik kakinya. Seperti anekdot itu ada 3 kepiting. Jadi ada kepiting Jawa, kepiting Batak, sama kepiting Aceh. Jadi kalau kepiting Jawa dia harus ditutup rapat-rapat. Karena kenapa? Sama kepiting Jawa mereka saling tolong-menolong, itu bisa keluar. Nah, dia harus tutup rapat. Jadi kemudian kalau kepiting Aceh itu nggak usah ditutup, karena siapa yang naik nanti ditarik kakinya. Nah, jadi nggak akan pernah sampai kan. Ini harus dibuang sifat-sifat seperti itu. Sifat itu harus dibuang, saya katakan. Karena kalau nggak seperti itu, kan kita akan selalu tertinggal. Kita akan tidak, karena yang memang yang mampu mendorong kita itu jelas sama kita. Tapi saya herannya adalah kalau orang Aceh di luar negeri itu kompak. Di luar daerah. Di Aceh saling potong. Tapi kalau di luar Aceh itu saling dorong. Terima kasih waktunya Bang Tumat, Tuanku Muhammad SPDI. Kandidat pagi. Alhamdulillah. Saya doakan cepat selesai. Cepat sidang. Oke, buat kawan-kawan,
yang sudah menyaksikan program Saji, Sarjana Jumpa Inspirasi. Dan satu lagi, terima kasih kepada Check-in Cafe yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Apabila ada kawan-kawan yang lewat dari Darussalam atau dari kota mau ke Darussalam, singgah di Check-in Cafe yang beralamat di Jalan Tenya Arif, Lamyong. Ada sebelah kanan pas di depan Hotel Serambi Mekah. Kawan-kawan jangan lupa Check-in Cafe. Bisa singgah ngopi, bisa buat tugas, semuanya bisa di sini. Oke, buat kawan-kawan yang suka dengan video ini, jangan lupa, dan apabila kawan-kawan ada harapan-harapan yang mau disampaikan kepada Abang Tuan Muhammad, bisa komen di bawah ini. Dan buat kawan-kawan yang suka dengan video ini, jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini agar kita lebih semangat memberikan informasi-informasi yang inspiratif dan up to date. Terima kasih.